orang rela menempuh jalan yang tak biasa. Buat apa pesugihan ini? Hah? Pesugihan, ada yang mengatakan bahwa itu hanyalah sekedar ikhtiar lain. Cepat kejar! Namun kita tahu bahwa ada yang perlu dikorbankan, meski tak selalu terlihat. Ibu perdaya ayahku sampai kayak binatang gini. Bunuh dia, Mas. Dan yang membuat hati perih bukanlah ritualnya, melainkan melihat orang yang kita percaya perlahan mulai berubah. Sudah kubilang, malam ini harus ada darah. Dan tanpa disadari, kita pun dijadikan tumbal dari sebuah ambisi yang tak kita pilih. Semenjak ibu saya meninggal, ayah saya menikah lagi. Awalnya ibu sambung saya orangnya baik banget, perhatian, tulus. Tapi semua itu berubah semenjak ayah saya kehilangan pekerjaannya. Dia jadi kasar, sering ngomel, bahkan sama saya. Tapi yang paling sering dia tuntut itu ayah. Karena ayah saya belum mendapatkan pekerjaan dan belum mendapatkan gaji yang besar seperti sebelumnya. Lalu Mak, Karena nggak tahan lihat ayah ditekan terus, saya mutusin buat kerja. Sampai pada akhirnya, saya dikejutkan dengan sesuatu yang bikin saya ketakutan. Suara apa itu? Perasaan di daerah sini nggak ada yang pelihara kuda. Kenapa malam-malam gini tiba-tiba ada suara kuda? Tolong ya Allah, ini apa ya Allah? Ibu, ayah, Bu, tolong Bu, buka pintunya Bu, cepetan Bu, tolong Bu. Bu. Kamu ini kenapa sih malam-malam berisik banget? Mau bangunin orang sekampung. Maaf, tadi aku ya dikejar sesuatu. Tadi aku dengar suara ikan sama lonceng kuda. Aku takut banget Bu. Kuda, Iya Bu, suaranya makin deket. Tapi aku nggak lihat kudanya Bu. yaudah, masuk. Ya, ayah. Ayah kamu udah tidur. Padahal biasanya jam segini belum tidur. Udah, jangan banyak tanya. Kamu kan baru pulang kerja, capek. Sana ke kamar istirahat. Muka kamu pucet tuh. Iya Bu. Jangan-jangan Mas Junid ketahuan warga. Mas, kamu nggak apa-apa kan, Mas? Apa-apa. Tadi hampir ketangkap sama warga. Lari ke arah sana, cepat kejar! Mas, ayo masuk. Masuk, Mas. Tadi suara kuda gondrengnya ke arah sini. Saya dengar jelas kok. Yaudah, kalau gitu kita cari ke sana aja yuk. Yuk. Udah lagi nyampe kamar, Mas. Bangun. Cepetan. Itu kayak suara ayah sama ibu. Farah lihat aku nggak? Belum. Ayo, makanya jangan pelan-pelan kayak gini, bahaya. Ayo, cepetan. Ayah? Kenapa ya kayak gitu? Terus ini kenapa pelipisnya memar? Gak apa-apa. Ayah kamu cuma jatuh, nggak usah lebay deh. Ini jatuh apanya, Bu? Kenapa yang nggak pakai baju? Terus, ini kenapa di lehernya ada lonceng? Tadi katanya tidur. Farah, bapakmu ini cuma ngigau.
Tidur sambil jalan, terus nabrak meja, habis itu pelipisnya kena. Ngigau? Aku nggak pernah lihat ayah ngigau sampai keluar kamar. Kamu nggak percaya banget sih sama omongan ibu? Nggak, aku cuma nanya. Soalnya aneh. Ayah kayak habis lari di lumpur. Keringatnya, bajunya, tubuhnya kotor semua, Bu. Udah, kamu urus diri kamu sendiri. Ayah kamu ini kan sekarang udah jadi suami ibu. Biar ibu yang urus, bukan kamu. Tahu? Sana, kamu urus diri kamu. Nggak cari-cari masalah. Minggir. Saya mulai curiga, Mbak, sama ibu sambung saya. Belakangan ini dia berubah. Sikapnya jadi suka ketakutan, gampang marah, dan kayak lagi menyembunyikan sesuatu. Mbak, apakah pernah ada kejadian tertentu yang membuat kamu begitu yakin bahwa ibu sambung kamu memang tengah menyembunyikan sesuatu? Iya. Tapi waktu itu saya tanya, ibu sambung saya bilang, ayah cuma ngigau dan jatuh nabrak meja. Keesokan harinya, saya dengar kabar dari beberapa warga. Katanya mereka kehilangan uang, perhiasan, barang-barang berharga. Hilangnya aneh. Gak ada jejak maling, gembok gak rusak, tapi barang lenyap. Tahu nggak Bu, semalam tuh saya dengerin kikan kuda lagi. Makin deket. Udah nggak salah lagi, kayaknya kuda gonjreng itu. Bu Rina juga kehilangan perhiasan. Oh iya? Kayaknya sih diambil jin deh. Ih, serem banget ya kayak gitu. Kan? Hati-hati. Farah, hari ini kamu nggak usah kerja dulu. Jagain rumah. Kenapa, Bu? Pokoknya rumah jangan ditinggal kosong. Kamu dengar sendiri kan, warga lagi resah gara-gara kuda gonjreng. Iya, Farah, udah. Jangan sampai rumah tuh kosong. Karena takutnya kuda gonjreng masuk. Tuh, betul. Justru kamu di rumah aja. Ayo, Pak. Pak Junet, Ya Bu. itu pelipisnya kenapa? Oh, ini Itu karena jatuh dari tempat tidur, Bu. Bukannya semalam ibu bilang ayah kena meja pas lagi ngigau. Farah, kamu nih esok tahu. Kamu diem. Jagain rumah. Saya semakin yakin, Mbak, ada yang gak beres sama ayah saya. Matanya kosong, badannya lemas, kayak habis melakukan sesuatu yang nguras tenaganya. Tapi, yang bikin saya merinding, tiap malam selalu ada suara kuda dari arah kamar ayah. Suara kuda, Mbak. Dan kamu yakin itu dari kamar ayah kamu? Iya, suara ringik kuda, suara derap kaki kuda, asalnya dari kamar ayah. Mbak Farah, apa kamu benar-benar yakin suara itu berasal dari kamar ayah kamu? Iya, Mbak, saya udah pastiin. Suara itu berasal dari kamar ayah saya. Semalam tidak ada satupun perhiasan yang kamu dapetin. Kamu pikir Sugian ini main-main? Hah? aku nggak sanggup lagi. Tubuhku sudah nggak sanggup lagi. Bu, jangan, jangan, taruh lagi benar. Taruh. Kalau kamu sudah nggak bisa jadi perantara, buat apa kesugihan ini? Hah? Kalau kamu mau hidup enak, ada tumbak.
Suara kuda lagi. Jelas banget ada di rumah ini. Mbak Farah, apakah kamu sudah coba untuk masuk ke dalam kamar ayah kamu? Pernah, Mbak. Tapi selalu dikunci dari dalam. Waktu saya tanya ke Ibu Sambung, jawabannya selalu berbeda-beda, Mbak. Kadang bilang ayah lagi tidur, kadang bilang ayah lagi nggak enak badan. Tapi saya tahu, Mbak, itu semua hanya alasan. Lalu apa yang kamu lakukan, Mbak, setelah itu? Kayaknya dari kamar ayah. Bagus. Sekarang saatnya kamu bekerja. Ngapain? Hah? Mau ngintip ya? Aku dengar suara kuda Bu dari kamar ayah. Aku cuma pengen lihat. Suara apa? Kamu salah dengar kali. Apa jangan-jangan telinga kamu aja yang bermasalah? Beneran Bu. Aku dengar suara ringkikan kayak suara kuda. Dan jelas banget itu dari kamar ayah. Ibu aja nggak denger. Jadi jangan ngada-ngada. Aku cuma pengen lihat ayah Bu. Kalau ayah kenapa-napa aku harus tahu. Kamu kenapa sih selalu ikut campur urusan orang lain? Ayah kamu itu suami aku. Jadi bukan tanggung jawab kamu lagi. Aku cuma takut Bu. Kalau ayah makin sakit. Urus aja diri kamu sendiri. Sakit Bu. Bu. Sekarang kamu masuk. Dan jangan keluar-keluar lagi. Angin apaan tuh? Kenceng banget. Siapa tuh? Siapa di situ? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayah dan ibu tiri saya, ternyata mereka sudah melakukan pesugihan kuda gontreng, Mbak. Hah? Yang bener dong, Mbak Farah. Mbak Farah tahu dari mana kalau itu pesugihan? Saya lihat sendiri, Mbak. Kamu lihat langsung? Iya, Mbak. Jadi Mbak, setelah malam itu, kamu yakin bahwa ayah Mbak ini bukan hanya sekedar korban, tapi juga adalah bagian dari pesugihan? Iya, Mbak. Dia pelakunya, tapi juga dikendalikan, Mbak. Semua ini bujukan dari ibu sambung saya. Akhirnya Mas Junid berhasil. Nggak sia-sia Mas Junid aku jadiin kuda jodreng ya. Berhasil. Aku harus buru-buru keluar. Pasti sebentar lagi dia datang. Ibu ngapain keluar kamar buru-buru gitu? Jadi penasaran.
ayah di mana? Kok nggak ada di kamarnya? Akhirnya kamu dapat tumbal juga, Mas.